Hai sobat favorit 212, kali ini saya akan membahas sebuah sinopsis film India, Janji Cinta Inspektur Tira. Mari kita simak alur cerita keseruannya. Di malam hari, keluarga Chavan sedang berkumpul di ruang tamu. Mereka sedang membicarakan tentang sebuah acara perayaan di Bali. Paki tiba-tiba saja memotong pembicaraan tersebut. Dia berkata pada semua orang bahwa di acara perayaan ini hanya pasangan bintang di rumah inilah yang tidak ada terlihat saat ini. Sonali juga ikut memberi sindiran kepada Sai dan Virat. Devi tidak terima ucapan sindiran dari Sonali dan Paki. Dan Aswini juga bertanya kepada Sonali, "Kenapa kamu seperti ini kepada anakku? Terus, kamu menceritakan yang buruk tentang dirinya. Lebih baik jika kamu diam saja." Kalian terlihat sekali banyak komentar kepada setiap pasangan di rumah ini jika dia punya masalah. Omkar berkata kepada Aswini, "Ini tidak akan terjadi jika menantu perempuanmu datang." Namun, Aswini mengatakan dia pasti akan datang kemari. Di sisi lain, saya sedang membawa koper untuk Virat. Tiba-tiba, saya teringat perkataan komisaris. Virat akan melaksanakan sebuah misi antara hidup dan mati di luar sana. Dan sesampainya di depan pintu kamar, saya juga teringat kenangan di masa lalu, di saat dia pernah merayakan kebersamaan bersama Virat berdua. Juga teringat kenangan di saat mereka baru awal menikah. Dan jika Virat selesai dari tugasnya, saya hanya ingin menanyakan langsung kepada Virat, apakah dia sekarang perhatian kepadaku sebagai teman atau mencintai sebagai istri. Kemudian saya memberanikan diri membukakan pintu kamar, dan ketika melihat Virat sudah memakai seragam lengkapnya, dengan berat hati saya bertanya sekali lagi kepada Virat, karena dia merasa takut jika sesuatu terjadi kepadanya. Dia juga menjelaskan sebenarnya dia terkejut ketika mendapatkan misi ini. Tapi ini sudah menjadi tugasku sebagai polisi. Jadi sudah jadi tanggung jawabku untuk melaksanakan perintah dari atasan. Saya hanya terkejut ketika Virat akan berpisah dari dirinya untuk beberapa waktu. Saya langsung meneteskan air mata di depan Virat. Sementara itu, di ruangan tamu, seluruh keluarga sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Kita kembali ke cerita awal. Di dalam kamar, saya masih belum yakin jika Virat ingin pergi secara mendadak. Dan Virat juga meyakinkan saya, "Kamu adalah putri dari seorang polisi, dan juga sebagai istri polisi. Seharusnya kamu lebih memahami situasi ini, sebab ini terjadi secara tiba-tiba." Lalu saya ingin mencari tahu, tugas apa yang diberikan oleh atasanmu. Virat hanya diam dan tidak bisa memberitahu saya, karena ini demi keselamatanmu. Tapi dia meyakinkan saya, misi kali ini saya belum punya informasi yang lengkap, sebab misi ini bersifat rahasia. Kemudian Virat keluar dari kamar disusul oleh saya. Dia bertanya kepada Virat, "Apakah kamu di saat perayaan puja Diwali sudah kembali? Bagaimana kita merayakan bersama keluarga?" Virat kembali menjelaskan, jika di saat perayaan itu dia tidak bisa kembali karena sedang melaksanakan tugas. Namun, dalam hati saya masih banyak yang sebenarnya ingin dia tanyakan. Tapi dia tidak sanggup untuk berkata. Hanya bisa menangisi Virat yang akan pergi. Dia kemudian mencoba bertanya kepada Virat, apakah setelah kembali kita akan selalu bersama? Di sini saya berharap Virat menjawab lebih dari itu. Namun Virat membuat kecewa saya karena dia masih tetap menganggapnya seperti teman atau persahabatan. Tapi saya tidak menunjukkan rasa kecewa tersebut kepada Virat. Di ruang tamu, Paki kembali menghina Said dan Virat di hadapan keluarga. Dia berkata, "Sebentar lagi kita akan melaksanakan Lakshmini Puja yang akan dilakukan di rumah ini. Tapi di sini kita tidak melihat keberadaan Said dan Virat. Apakah karena mereka sebagai pasangan yang paling penting di sini?" Tidak lama kemudian, mereka turun dari tangga dan Aswini berkata kepada Paki, "Lihat, ini mereka sudah turun," sambil berpegangan tangan. Paki langsung terbakar api cemburu ketika melihat mereka bersikap romantis di depannya. Aswini dan yang lainnya terkejut ketika melihat Virat memakai baju seragam kepolisian. Dan mereka mengira jika setelah beribadah di sini, dia akan pergi masuk ke kantor. Kemudian, Virat menjelaskan agar keluarga tidak bertanya-tanya kenapa tiba-tiba dia memakai seragam kepolisian. "Aku diberi misi oleh atasanku.
Jadi mereka memintaku untuk bergabung. Bhavani terkejut, bertanya kepada Virat, kenapa dia tidak memberitahu sebelumnya? Sebab sebentar lagi kita akan merayakan Puja Diwali. Kedatangan komisaris pada saat itu adalah membicarakan tentang ini. Dia telah membentuk suatu tim khusus untuk misi ini, dan aku baru saja ikut bergabung. Maka dari itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Samrat juga menanyakan kenapa dia pergi tiba-tiba. Dia berharap misi ini bukan misi yang sangat serius. Virat berkata kepadanya, dia tidak bisa memberi jawaban karena ini bersifat rahasia. Namun, bagi Samrat, dia masih senang karena sekarang Virat masih bisa melakukan ibadah sebelum berangkat dan mendoakan semoga misinya berhasil. Dengan rasa sedih, Bhavani mendekati Virat. Dia merasa belum siap jika melihat dirinya pergi secara tiba-tiba seperti ini. Dia takut kalau sampai terjadi sesuatu kepadanya. Aswini juga takut jika kalian berjauhan pasti akan terjadi sesuatu. Karena tugasmu terkadang dalam bahaya, terkadang juga tidak. Virat berkata kepada semua keluarganya agar tidak khawatir tentang dirinya. Paki yang sedang terbakar api cemburu berkata kepada Virat, sepertinya akan ada masalah yang datang ke rumah ini. Mendengar itu, Virat langsung menjawab perkataan Paki. Sudah berapa kali aku katakan kepadamu, jangan asal berbicara tentang diriku. Di sini sedang ada masalah serius, jadi jangan buat lelucon. Paki langsung terdiam. Virat membenarkan, setiap kali kami berpisah, pasti ada saja masalah yang berdampak buruk bagi hidup kami. Tapi, alasan kami berpisah adalah karena pertengkaran. Dia juga bercerita tentang musibah yang dialami saat bertunangan dulu. Aku pernah tertembak. Sebelumnya juga terjadi pada saat saya keluar dari rumah. Dan juga pertengkaran di antara kami sebelum terjadi kecelakaan itu. Sebenarnya itu adalah masalah kami dan tidak ingin berpisah. Tapi itulah perjuangan kami hari ini. Tidak ada di dunia ini sebuah pernikahan yang memiliki kecocokan dan persamaan. Dan di hari ini, saya sangat percaya diri. Selama kami menjadi sebagai sahabat, tidak ada lagi perselisihan di antara kami lagi. Dalam hati saya, dia masih bingung dengan ibunya. Kenapa sekarang kami dijadikan sebagai teman? Dan mengapa Virat sangat peduli kepadanya selama di rumah sakit, serta khawatirkan dirinya, hingga saya sampai berharap lebih dari itu. Dalam hati Paki, dia merasa muak dengan sandiwara persahabatan di antara keduanya. Ditambah lagi, jika mereka berkata, aku mencintaimu di hadapannya. Sepertinya, Paki memiliki sebuah niatan yang tidak baik untuk saya. Virat mencoba membuat suasana agar tidak jadi tegang lagi, dan berkata kepada Aswini, putra Anda adalah seorang inspektur polisi. Sudah menjadi tugasnya untuk pasti kembali lagi kepada keluarganya. Jadi, tolong hapus rasa khawatir Anda dan aku juga meminta restu kepada kalian semua di sini. Saya tahu jika Baba tidak ada di sini, tapi cinta dan berkahnya selalu menyertaiku. Lalu, Virat meminta restu kepada mereka semua, disertai kesedihan. Dan yang terakhir adalah Aswini. Dia berkata kepada Virat, dia mengira awal kehidupan baru kalian akan segera terjadi. Namun, sekarang kamu sudah berumur. Bhavani memberi semangat kepada Virat untuk ucapkan selamat tinggal sambil tersenyum kepada Aswini, agar dia tidak terlihat lemah di depannya. Lalu Virat berpamitan kepada Aswini dan berkata agar dia menjaga dirinya baik-baik saja di saat dia bertugas. Dan doakan saja aku semoga baik-baik saja di saat kembali nanti. Sebelum Virat berangkat, mereka berdoa bersama untuk keselamatan Virat. Sai mengambilkan tali ART untuk memberkati Virat. Sai menyerahkan kepada Bhavani agar dia yang melakukannya kepada Virat. Bhavani mengembalikan kepada Sai karena dia sudah menjadi istrinya. Sebab jika seorang istri yang khawatir dan berdoa untuk suaminya, pasti Tuhan akan mendengarkannya. Oleh sebab itu, kamu saja yang melakukannya sendiri. Lalu, memberkati Virat sambil teringat tentang kenangan bersama ayahnya yang tertembak dahulu demi menyelamatkan Virat. Saya takut kejadian tersebut terulang kepada Virat, hingga hampir membuatnya terjatuh memegang tali ART tersebut. Kamu harus menjadi wanita yang bangga di saat melakukan ritualnya.
tidak boleh meneteskan air mata. Sai langsung memahami ucapan Bhavani dan memberikan topi Virat serta melakukan ulang ritual pemberkatan doanya. Tiba-tiba, raut wajah Sai berubah menjadi sedih. Lalu Virat memahaminya dan berkata, "Pasti kamu takut yang pernah terjadi akan terulang kembali, kan Sai? Kamu tidak perlu khawatir. Kenyataannya, itu tidak akan terjadi padaku sekarang. Sebab kita sekarang menjalani hubungan ini sebagai persahabatan. Itu adalah sebagai pelindung diriku. Jadi tolong berhenti menangis. Dan sekarang pakaikan aku mauli secepatnya, Sai." Kemudian, Sai memakaikan mauli kepada Virat. Setelah selesai, Sai meminta Virat untuk berjanji kepadanya pulang dengan selamat. "Maukah kamu berjanji kepadaku, Virat?" Lalu Devi juga berkata kepada Virat, "Jika kamu melakukan janji tersebut, pasti kamu tidak akan mengingkarinya." Dengan rasa semangat, Virat berkata, dia akan berjanji kembali ke rumah. Kemudian Virat melangkahkan kaki keluar rumah. Namun Sai memanggilnya untuk tunggu sebentar, sebab Sai ingin membawakan bekal makanan manisan untuk Virat di jalan. Sai langsung memeluk Virat sambil menangis sebelum dia berangkat. Paki terkejut ketika Sai berani memeluk Virat di depannya, dan Sonali yang tidak suka dengan kemesraan mereka menyuruh Virat untuk segera pergi. Tapi Virat tidak peduli dengan ucapan Sonali. Setelah Sai melepaskan kerinduannya, dia memberikan bekal makanan yang sudah ia siapkan tadi untuk diberikan kepada Virat. Dan Virat keluar dari rumah, lalu disusul Sai untuk mengantarkannya sampai pintu depan rumah. Virat langsung menaiki mobil karena sudah lama ditunggu oleh bawahannya. Di dalam rumah, seluruh keluarga Chapvan berdoa memohon untuk diberi perlindungan dan keselamatan Virat. Lalu Sai masuk ke dalam mendekati Aswini agar dia tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi sesuatu kepadanya. Kemudian mereka berkumpul untuk melakukan puja bersama. Sebelum melakukan puja bersama, Paki memberikan saran kepada Bhavani agar yang melakukan penutupan puja Ganesha dilakukan oleh Mohit, Karisma, atau Samrat dengan dirinya. Sebab Virat sudah pergi sebelum perayaan puja selesai dilakukan. Aku mengkhawatirkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Mendengar itu, Aswini sedikit kesal dengan Paki. Kemudian Bhavani menyetujuinya dan menyuruh Samrat dan Paki untuk memimpin doa puja. Di saat doa puja sedang berlangsung, Sai teringat di saat Virat membacakan doa bersama dengan dirinya. Dia di sini menjadi tampak sedih karena tidak ada kehadiran Virat. Setelah acara puja selesai, Sai kembali ke kamar dan ia teringat kenangan indah saat bersama Virat dahulu, ketika mereka masih belum terpisah ruangan. Sai juga teringat ketika ia berada di kamar ini, ia mengenang memori indah saat bersama Virat. Ternyata sudah ada sebuah kado untuk dirinya yang sudah disiapkan Virat untuk Sai, dan dia langsung membukanya, yang isinya parfum kesukaan Sai. Dan di dalamnya terdapat juga surat untuk Sai. Isi suratnya adalah, "Mungkin kamu tidak akan suka jika aku pergi secara tiba-tiba. Namun, ini sudah menjadi tugasku sebagai polisi. Jadi, kamu harus rajin belajar karena sebentar lagi akan masuk kuliah." Di perjalanan, Virat teringat Sai memberikan bekalnya. Lalu membuka bekalnya dan melihat ada tulisan. Sai berpesan agar Virat dapat menjalankan misinya dengan hati-hati. Lalu Virat memakan bekal dari Sai dan tak lupa juga berbagi dengan bawahannya. Kemudian salah satu dari bawahannya bercerita, "Kita saat ini sedang cuti untuk merayakan puja. Namun tiba-tiba ada tugas untuk kita. Dan betapa sulitnya ketika meminta izin bertugas kepada keluarga di saat sedang merayakan puja di Bali. Saya mengira Anda tidak mau mengikuti misi ini, Pak. Sebab saat ini Anda sedang cuti. Namun sekarang kami merasa senang ketika Anda sudah mau bergabung bersama kami." Virat juga bertanya kepada bawahannya, "Apakah di rumahmu masih merayakan puja?" "Iya, Pak." "Lalu kenapa sekarang kamu ada di sini bersamaku? Bukankah bersama keluarga juga penting saat ini? Sekarang kita di sini posisinya sebagai polisi." Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya, like and subscribe.